Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryo Luhur Wicaksono dengan NIM 0496777353 di Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari mata kuliah perencanaan program komunikasi. Nah, di sini rencana aksi program komunikasi dengan judul Kampanye Literasi Digital untuk Mencegah Penyebaran Hoaks di Kalangan Mahasiswa. Kita lanjut. Ya, bab 1 yakni pendahuluan, mengapa sih literasi digital itu sangat mendesak? Nah, salah satu alasannya adalah di era informasi yang serba cepat, hoaks itu menyebar lebih cepat daripada fakta. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media digital sangat rentan terpapar dan tanpa sadar ikut menyebarkan konten yang belum terverifikasi. Dampak nyatanya apa? Hoaks dapat mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan pengambilan keputusan mahasiswa secara signifikan. Solusinya apa yang dibutuhkan? Yakni kita harus mempunyai edukasi literasi digital yang berkelanjutan. Oke, lanjut. Bab 1, tujuan dan sasaran. Tujuan program dan siapa yang kami sasar. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali, menganalisis, dan menolak hoaks sebelum menyebarkannya. Sasarannya siapa program ini? Yakni mahasiswa aktif di seluruh fakultas, pengelola program kampus, dan komunitas mahasiswa yang aktif di media sosial. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaat di sini yakni menciptakan ekosistem informasi yang sehat di kampus dan membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis. Jadi mereka nggak serta-merta langsung menyebarkan kabar yang ada. Oke, kemudian ya bab 2, analisis situasi, memahami kondisi dan target dari audiensnya. Dimensi yang pertama, karakteristiknya yakni mahasiswa usia 18-24 tahun, pengguna media sosial berat. Dimensi kedua, landscape media, yakni Instagram, TikTok, WhatsApp, paling banyak digunakan. Dimensi ketiga, peluang keterlibatan digital tinggi, pengaruh teman sejawat. Dan yang keempat, yakni hambatan kebiasaan verifikasi yang sangat rendah, terlalu percaya diri saat berbagi. Banyak dari kita ketika mendapatkan info, kita ingin jadi orang pertama yang menyebarkan info tersebut. Nah, di bawah sini, analisis dilakukan untuk memahami secara mendalam siapa saja target audiensnya, media apa yang mereka gunakan, serta peluang dan hambatan yang ada dalam program pelaksanaannya ya. Karakteristik audiens yaitu mahasiswa aktif secara digital namun minim kebiasaan verifikasi. Kemudian media yang dominan, Instagram, TikTok, dan WhatsApp menjadi saluran utama informasi. Dan yang terakhir yaitu peluang dan hambatannya. Keterlibatan tinggi menjadi peluang, rendahnya kebiasaan cek fakta menjadi suatu tantangan. Lanjut, bab 3 yakni perencanaan program. Tujuan komunikasi dan pesan utama. Yang pertama, tujuan komunikasinya membangun kesadaran tentang bahaya hoaks, mendorong kebiasaan verifikasi sebelum berbagi, memperkuat kepercayaan pada sumber informasi resmi. Nah, kebanyakan di kalangan kita ini ada informasi langsung share sebelum kita lihat dari sumber resminya. Pesan utama kampanye yaitu cek dulu baru sebarkan. Simple tetapi semua orang paham. Seperti itu. Lanjut di sini, strategi dan media, strategi komunikasi dan pemilihan media. Kita bisa lewat dari seminar dan webinar, yaitu sesi interaktif bersama pakar literasi digital dan jurnalis untuk membangun pemahaman mendalam. Kemudian, kampanye media sosial, konten edukatif berupa infografis, video pendek, dan reel yang mudah dibagikan di Instagram serta TikTok. Karena ini adalah medsos yang paling sering digunakan untuk saat ini. Selanjutnya ada pelatihan cek fakta, workshop praktis mengajarkan alat dan metode verifikasi informasi yang dapat digunakan sehari-hari. Kita harus kasih pelatihan juga. Lanjut. Bab 3, jadwal kegiatan rencana pelaksanaan program. Nah, di sini minggu pertama sampai kedua, persiapan materi koordinasi tim dan desain konten kampanye. Minggu ketiga dan keempat, peluncuran kampanye media sosial dan penyebaran konten edukatif perdana. Minggu kelima dan keenam, penyelenggaraan webinar dan seminar literasi digital. Minggu ke-7 dan ke-8 adalah pelatihan cek fakta, diskusi internet, dan evaluasi akhir program. Nah, pada dasarnya setiap fase ini dirancang untuk membangun momentum dan memastikan keterlibatan audiens yang konsisten sesuai dengan programnya. Kita lanjut. Bab 4.
Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Yang satu, penyebaran konten edukatif. 2, webinar dan diskusi interaktif. 3, materi yang mudah dipahami dengan bahasa yang tidak bertele-tele dan sesuai dengan usianya. Ya, kita nggak mungkin dong pakai bahasa mahasiswa, tetapi kita laksanakan di kalangan siswa, misalkan. Bahasa intinya mudah dipahami. Lanjut. Nah, bab 5, evaluasi, yaitu mengukur keberhasilan programnya nih. Pertama gimana? Kita hasilkan kuesioner, kita tentukan jumlah pesertanya, terus keterlibatan pemirsaannya ada berapa, dan adanya perubahan perilakunya seperti apa, kira-kira sesuai atau tidak. Seperti itu. Kesimpulan, kampanye literasi digital bukan hanya sebagai sekedar program, ini adalah investasi dalam membentuk generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu membedakan fakta dari hoax. Perencanaan yang baik yaitu landasan kuat untuk eksekusi yang terarah dan efektif, pelaksanaan yang terarah, kegiatan yang relevan, menarik, dan mudah diakses mahasiswa, evaluasi yang tepat yakni memastikan dampak positif dan keberlanjutan programnya. Kemudian dampak yang diharapkannya apa di sini? Mahasiswa yang lebih sadar, lebih kritis, dan menjadi agen perubahan dalam memerangi hoaks di lingkungan mereka. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.